Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor. Baik teman-teman, ini untuk teman-teman yang kebetulan saya juga di WA sama teman-teman ya. Ada 3 orang ya, 3 orang yang pengajuan monet untuk hari ini. Bang, ini saya baru pengajuan monet dan sudah disetujui dan sudah mengaktifkan dolar. Tapi dolarnya belum muncul. Artinya berapa dolar penghasilan belum muncul. Nah, begini. Ya, ini supaya teman-teman nanti tidak terlena ya. Bagi yang tadi WA dan juga DM di IG, untuk dolar itu baru muncul biasanya 3 atau 4 hari ya setelah dolar diaktifkan, nanti 3 atau 4 hari itu penghasilannya berapa baru muncul. Dan nanti jangan terkejut ya, seandainya muncul 0,01 dan satu hari pendapatanmu itu misalnya cuma 0,02 dolar, artinya 200 perak ya, karena baru monet. Apakah ini terjadi di teman-teman aja? Enggak. Ya, mulai dari saya dulu, Project Service HP, PSHP, New Project Service HP, Bali Device, Insan Vlog, Insan Tutor, Ladas Gaming, itu semuanya ngalamin. Jadi minggu pertama ya, artinya antara setelah monetisasi diterima dan kita mengaktifkan dolar, itu 3 hari belum ada penghasilan. Ada yang muncul cuma 0,01, artinya 1 perak gitu, 100 rupiah ya. Bahkan kadang-kadang nggak ada yang 100 rupiah. Dan itu ada beberapa video yang justru nggak ada penghasilannya. Ya video lama ada yang nggak ada penghasilannya sama sekali. Saya tunggu sampai sebulan 2 bulan tetap aja nggak ada penghasilannya. Artinya video yang nggak ada penghasilannya ini algoritmanya mati. Karena dulu bisa jadi walaupun rame tapi dengan semenit 2 menit ya. Dan terus langkah selanjutnya apa? Gini, setelah monetisasi dan diterima, aktifin dolar hijau pasti. Langkah selanjutnya ingat teman-teman ya, perjuangan yang sebenarnya kalau mungkin saat ini teman-teman belum monet dan merasa susah, itu nggak ada apa-apanya. Perjuangan yang sebenarnya itu adalah justru setelah monet. Ingat ya, setelah monet itu lawan teman-teman itu seperti yang saya bilang di konten saya sebelumnya ya. Lawan kita bersaing dengan ratusan YouTuber. Kalau di Indonesia sebenarnya persaingannya nggak begitu ketat. Sekali lagi nggak begitu ketat, ya. Mungkin hanya sekitar 3.000 atau 4.000 YouTuber lah. Termasuk Insan Tutor ada di posisi 2.000 YouTuber menurut Social Blade ya. Ada di 2.000 YouTuber top Indonesia. Menurut Social Blade, bukan menurut saya ya. Yang lain itu ya tenggelam. Jadi begini, yang perlu dilakukan setelah monetisasi, ingat ya, ingat. Intinya setelah monet itu teman-teman ada di posisi kritis ya. Kritis itu di antara misalnya saya ibaratkan maju jurang, mundur lobang. Jadi maju ya jurang, mundur juga lobang. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Artinya jurang yang di depan kita itu harus kita lalui juga. Kenapa bisa begitu bang? Karena kita sudah terlanjur berjuang. Ingat perjuangan yang kemarin-kemarin ya. 1 tahun kita harus babak belur mencari subscriber dengan mengenal antara YouTuber pemula satu dengan yang lain, dan bahasanya juga teman-teman mungkin sudah tahu lah ya bahasanya. Tapi bahasa kasarnya sebenarnya saporsap. Tapi banyak juga yang tidak mau disebut saporsap. Intinya tergantung lah apapun namanya itu ya. Jadi ingat perjuangan yang kemarin, sekarang sudah monet. Dan ingat, mulai dari sekarang pupuk mentalmu. Mental apa? Semakin merendah ya, semakin rendah hati. Bukan rendah diri, jangan sombong ya. Monet harus makin rendah hati. Kenapa? Kok harus begitu bang? Begini, biasanya orang yang setelah monet ini ya sudah cuek. Ah, sudah monet. Contoh di anggaplah 2017, 2018 yang lalu, yang dulu kompak live streaming ya. Tiap kali mau live streaming yang datang itu bisa puluhan, 20 ribu, bahkan 50 ribuan, itu saling kompak, saling mendukung. Tapi setelah monet, bahkan yang saat live streaming itu selalu memberikan motivasi, selalu memberikan saran dengan bahasa-bahasa yang dia ngerti,
dengan mungkin kebijaksanaan dia, seperti orang umur di atas 50 tahun ya bijaksana banget. Ya bukan pijak sana pijak sini ya. Bijaksana banget, selalu memberikan petua. Tapi setelah monet yang terjadi adalah, jangankan kok di kolom komentar itu dikomentari, itu dikasih love atau dibalas. Di WhatsApp saja, itu di WhatsApp sekarang 1 minggu yang akan datang baru dibalas. Tapi dulu saat belum monet di WhatsApp langsung dibalas. Nah, saat setelah monet sekarang di WhatsApp 1 minggu berikutnya baru dibalas. Bahkan kadang-kadang tidak dibalas dan sampai lupa. Boro-boro komen komentar itu dikasih love atau dikasih hati ataupun dibalas. Enggak. Dan yang terjadi apa? Setelah monet di bulan pertama ya dia berpenghasilan, di bulan kedua iya dia berpenghasilan, di tinggal ketiga dia sudah mulai ditinggalkan subscribernya. Artinya apa? Setelah monetisasi perjuangan itu makin berat ya kalau ingin gaji, dan percayalah itu tidak akan sia-sia. 1 tahun setelah monet itu tetap rendah hati, jangan sombong, subscriber lama kunjungin. Itu selama kapan bang? Selama 1 tahun setelah monet itu harus tetap dilakukan. Terus setelah 1 tahun apa yang dilakukan bang? Lebih bagus lagi kalau subscriber itu tetap ada komunikasi, tetap ada interaksi, tetap ada perhatian, ya. Jadi ingat loh, subscriber itu penggemar kita loh. Kalau ketemu dengan kita aja kadang-kadang histeris dia. Sama dengan artis, sama dengan penggemar ketemu dengan artisnya ya. Sama dengan artis, kita mungkin penggemarnya artis si A, saat kita bertemu dengan artis apa yang terjadi? Histeris segala macam. Bahkan kadang-kadang di luar nalar kita sebagai YouTuber, kalau kita ketemu dengan subscriber itu ya, itu kita pupuk, kita jaga, kita akan makin ada dorongan dari mereka. Setidaknya kalau seandainya kita ada hater yang nggak jelas-jelas, mereka selalu ada di belakang kita. Itu lakukan terus-menerus, atau setidaknya 1 tahun setelah monet itu tetap lakukan. Karena yang saya lakukan 1 tahun setelah monet itu di project service HP dulu, tetap saya lakukan komunikasi yang intens ya. Saya lakukan komunikasi yang intens dengan subscriber, dan sekarang trafiknya sudah jalan. Walaupun channel project service HP itu di-banned karena ulah saya sendiri ya. Sekali lagi, channel project service HP itu udah di-banned karena ulah saya sendiri. Kenapa? Ya karena saya nakal ya. Dulu masih main VPN. Tapi subscribernya sampai sekarang terus bertambah ya. Saya awal di-banned di project service HP itu di subscriber 17.000 loh. 17.000 itu di-banned karena nakal. Dan ingat ya, main VPN ini nggak tanggung-tanggung. Saya main VPN di project service HP itu hampir 7 bulan ya, 7 bulan, dan itu penghasilan luar biasa karena iklannya yang tampil adalah iklan luar negeri ya. Jadi kalau main VPN tentunya para pemain VPN sudah tahu kalau gaji 70 juta 80 juta kan gampang. Tapi kayak kemarin di video yang mungkin di komen saya, nggak mungkin sampai gaji segitu, sedangkan untuk nunggu AdSense aja sampai berbulan-bulan. Nah ini kebodohan yang ditutupin ya. Tapi kalau pemain VPN saya kira sudah tahu ya. Jadi saya dulu project service HP itu di-banned 17.000 subscriber, dan sampai sekarang karena saya lakukan, dan sampai sekarang pun nggak saya urus channel itu ya. Channel itu nggak saya urus, saya ngupload video 11 bulan yang lalu mungkin ya, kalau nggak salah. Videonya dulu 500 lebih, saya ambilin semua rekam layar, saya pindahkan di Bali Device. Di 17.000 di-banned karena main VPN masih bajigur. Untung sekarang udah sadar ya. Dan sampai sekarang yang terjadi apa? Karena trafiknya jalan, algoritmanya jalan, pondasi algoritmanya jalan, walaupun penontonnya itu masih, karena gini, kenapa kok penontonnya sedikit-sedikit? Itu memang penontonnya yang sedikit-sedikit yang tidak saya ambil. Tapi yang saya ambil dan saya pindah di project service HP itu penontonnya rata-rata di atas 400.000 ya. Di atas 400.000 itu saya ambilin videonya, saya pindah ke Bali Device. Sebelum Bali Device itu sudah pindahan ketiga, karena sebelum Bali Device saya pindah ke New Project Service HP yang gagal monet itu tadi. Akhirnya saya pindah lagi dan monet dengan cara yang ketiga. Dan di Project Service HP itu sekarang subscribernya berapa? Nggak pernah upload video ya, nggak pernah ada interaksi lagi di kolom komentar. Bahkan
kolom komentar itu sekarang sudah saya cuekin di PSHP karena memang sudah 1 tahun yang lalu ya. Tapi anehnya, ya bukan aneh sih karena kita tahu ilmunya. Sekarang subscribernya itu tiap hari bertambah. Bahkan saat ini, saat saya upload video ini, subscriber saya itu di atas 24.000. Padahal mulai dari subscriber 17.000 itu nggak saya urus karena nggak ke-banned. Sudah ke-banned dan tidak menghasilkan apa-apa ya, sebagai kenang-kenangan. Tapi di situ masih banyak video. Suatu saat juga akan saya ambil lagi, walaupun video-video lama akan saya pindah ke Bali Device juga. Itu artinya apa? Nggak diurusi segala macam pun dari subscriber 17.000 itu sekarang selama 5 bulan itu bisa jadi 24.000. Jadi artinya 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8.000 subscriber ya. Selama 9 bulan nambahannya. Penambahan subscriber 8.000 subscriber. Kok bisa begitu, Bang? Iya, karena saya monet di Project Service HP itu saat subscriber saya 2.000 ya, dan jam tayang 6.000 sekian, itu monet. Dan selama 1 tahun saya tetap menerapkan, tetap saling berkunjung ya. Subscriber yang belum monet pun tetap saya kunjungi, tetap berbalas komen. Bahkan saat subscriber saya 17.000, saya masih berkunjung ke pemula yang subscribernya masih di bawah 500. Itu sering saya lakukan ya. Subscriber sudah, biasanya orang kan sudah mulai sombong itu, sudah mulai besar kepala. Tapi itu nggak saya lakukan. Subscriber 17.000 saya masih mau berkunjung di subscriber yang 500, 200. Wah, mereka suka banget dan mereka tentunya punya motivasi tersendiri dan punya energi sendiri dikunjungin oleh seorang YouTuber yang padahal belum terkenal banget, masih 17.000 subscriber. Tapi itu sangat luar biasa bagi subscriber pemula ya. Ada energi lagi. Dan itu saya lakukan selama 1 tahun. Yang terjadi adalah algoritmanya sudah terbentuk dan sampai sekarang walaupun sudah di-banned, itu subscribernya tetap bertambah walaupun nggak saya urus. Dan itu juga nanti teman-teman lakukan apa yang seperti saya lakukan. Jadi kalau yang saat ini subscribermu masih di bawah 3.000 sudah monet atau 5.000 sudah monet, jangan lupakan teman-temanmu sesama pemula ya. Tetap dukung mereka, tetap dorong mereka untuk menjadi bisa monet juga. Dan itu lakukan ya, ibaratnya kita pupuk terus kedekatan dengan subscriber itu. Dan nanti setelah 1 juta subscriber atau 100.000 subscriber, teman-teman boleh kok nggak dibalas, hanya ngasih love aja sebagai tanda terima kasih. Mereka sudah senangnya luar biasa ya, setidaknya ada perhatian. Itu lakukan dan channel teman-teman akan berkembang. Jadi saat ini bagi yang baru monet sudah ya, jangan sombong dulu, jangan besar kepala dulu, tetap lakukan seperti metode-metode sebelumnya. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan satu pelajaran ya. Intinya lakukan terus setelah monet sampai kapan? Tidak ada batas ya, tidak ada batas. Atau setidaknya selama 1 tahun tetap lakukan ya. Lakukan support terus selama 1 tahun. Bagi yang setelah monet tetap sambil nambah sambil nambah subscriber, algoritmamu juga makin kuat. Tetap berkunjung ke sesama pemula, jangan berhenti. Dan itu nanti yang terjadi seperti Project Service HP ya, tidak diurus tapi subscribernya jalan terus karena algoritmanya sudah terbentuk. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran ya, satu pelajaran bagi teman-teman. Tetap berkarya, terus semangat, dan jangan lupa apa yang kalian tanam hari ini 2 tahun, 3 tahun yang akan datang baru kalian petik dan itu hasilnya luar biasa nikmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman.